Perang smartphone 1 jutaan ternyata belum berhenti. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini kita akan ngegibahin si Tecno Spark 7 Pro. Ya, ini adalah smartphone 1 jutaan lagi yang menyasar pasar entry level. Tapi kalau misalnya kita lihat pertama kali, ini gue langsung suka banget sih sama desainnya. Bagian belakangnya ini kalian bisa lihat ada bagian lensa kameranya tuh rada nonjol-nonjol gitu, jadi kayak kepisah gitu. Kemudian juga untuk frame kameranya tuh dibuat kayak anti mainstream aja gitu, lucu. Kemudian untuk di bagian backdoornya dia ini dibikin bahan doff ya atau matte gitu. Dan ini tuh ada bunyinya gitu kayak greget-greget gitu kayak si Redmi 9 itu. Kok kebanyakan itu ya? Ya, untuk overall design menurut gue ini bagus banget untuk di pasar entry level. Tapi gimana untuk spesifikasinya? Nah, spesifikasi dari si Spark 7 Pro ini dia punya chipset MediaTek Helio G80. Nah, untuk yang versi Indonesia dia punya RAM sebesar 6GB dan internal storage-nya 64GB. Dia juga punya baterai sebesar 5000 mAh dengan fast charge 18W. Dan dia juga sudah punya Android 11. Ya, kalau misalnya kita lihat dari spesifikasinya di atas kertas, memang si Tecno Spark 7 Pro ini masih menyasar gaming entry level ya. Bisa kita lihat dari chipsetnya pakai Helio G80. Nah, gimana dengan performanya? Well, untuk performanya ini 11-12 sama si Redmi 9 karena pakai chipset yang sama, Helio G80. Untuk main Mobile Legends dia juga bisa di settingan high aja, nggak bisa settingan ultra. Kemudian untuk high frame rate-nya ini aktif dan gameplaynya enak banget sih. Kemudian untuk game PUBG Mobile. Nah, di game PUBG Mobile ini sama kayak si Redmi 9, paling mentok tuh di HD High aja. Kemudian untuk settingan paling rendahnya itu ada di Smooth High. Nah, kemudian kita masuk ke game Free Fire. Ya, ini game yang kentang banget ya. Jadi ya smartphone entry level aja bisa rata kanan. Dan di game Free Fire ini dia bisa main di settingan paling mentok karena ya emang game Free Fire ini gak terlalu berat. Dan untuk gameplaynya ya enak banget sih. Nah, gue penasaran apakah si Spark 7 Pro ini bisa main Genshin Impact di HP-nya. Dan ternyata bisa. Tapi ya beginilah. Well, untuk performanya di atas kertas oke banget untuk HP entry level. Dan juga untuk bermain gamenya ini enak banget karena layarnya tuh gede banget. Nah, Spark 7 Pro ini punya layar sebesar 6,6 inch HD Plus dengan panel IPS. Dan dia juga udah punya refresh rate 90Hz. Iya, smartphone sejutaan yang punya refresh rate 90Hz lagi selain si Infinix Hot 10s. Nah, untuk refresh rate-nya ini sendiri dia juga bisa auto ya. Jadi kalian boleh pilih yang 90Hz, 60Hz atau mungkin pilih yang auto. Jadi ya nggak terlalu nguras baterai banget. Kita sekarang geser ke bagian kameranya. Kalau misalnya kita lihat di bagian belakang, si Spark 7 Pro ini punya kamera 3 biji sama seperti si Infinix Hot 10s. Satu kamera dan dua kamera itu gimmick semua. Ya, walaupun gimmick, seenggaknya kan dia punya triple kamera. Dan untuk spesifikasi kameranya, dia punya kamera utama sebesar 48 megapiksel dan 2 megapiksel depth sensor dan satu lagi lensa AI. Ya, dua kamera itu gimmick, gue nggak tahu kenapa ya. Biar kelihatan 3 kamera aja gitu kali ya. Nah, untuk resolusi kamera depannya dia punya kamera sebesar 8 megapiksel dengan LED flash. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya nih, ternyata nggak begitu mengecewakan ya.
Tapi untuk mode malamnya ini tuh nggak sebagus si Infinix Hot XS. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Well, kalau misalnya gue lihat hasilnya nih, si Spark 7 Pro ini punya hasil kamera yang cukup oke di kondisi cukup cahaya. Dan untuk mode malamnya itu kayaknya nggak sebagus si Infinix Hot XS. Dan ya emang hasil kamera sejutaan tuh begini, apa adanya. Dan untuk perekaman video, si Spark 7 Pro ini bisa ngerekam sampai resolusi 2K sama seperti Infinix Hot XS. Dan ya lagi-lagi suaranya tuh rada cempreng kayak kaleng rombeng gitu. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Tecno Spark 7 Pro. Jadi ya kalian bisa dengar kualitas suaranya kayak gini dan kualitas videonya kayak gini. Jadi ya ini ada kayak eye focus gitu, cuma nggak tahu nih apakah emang ada fokus untuk mata. Nggak ada, ternyata emang cuma that's a gimmick. Jadi ya suaranya kayak gini di resolusi 2K. Oke, sekarang kita ke kamera belakangnya. Kita coba tes fokus dulu. Oke, fokusnya lumayan cepat untuk HP sejutaan loh. Cepet banget. Dan kalian bisa dengar kualitas suaranya kayak gini. Dan ya kualitas videonya juga kayak gini di resolusi 2K. Not bad. Ya, Spark 7 Pro, kalau misalnya kita lihat harganya sih, emang ini menyasar untuk golongan entry level atau mungkin yang pengen punya HP tapi dengan desain yang cukup premium. Ya, kalau misalnya kita lihat desainnya aja ya, si Spark 7 Pro ini emang sudah punya checklist di bagian desain yang cukup oke dan ya rada bagus aja gitu. Tapi sayangnya tidak dibarengi dengan port USB Type-C biar rada kelihatan kekinian. Dan juga secondary microphone untuk noise cancelling. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas si Spark 7 Pro, di sini gue akan share ke kalian beberapa hal yang gue suka dan yang gak gue suka dari si Spark 7 Pro. Yang pertama, gue langsung notice ke port micro USB-nya. Gue punya pertanyaan, emang USB Type-C itu portnya semahal apa sih? Dan kayaknya ya, ini si Tecno ini mau ngabisin stok micro USB yang ada di gudang gitu. Jadinya ya udahlah, port micro USB aja lah, loss gitu kan, selesai gitu. Yang penting dia punya produk yang dikeluarin ya, jadi ya udah nanti kalau misalnya port micro USB habis baru ganti USB Type-C. Tapi ya ngeliat harga ya maklum lah. Kemudian untuk di resolusi layarnya ini masih HD+. Jadi buat kalian yang ngerasa sakit mata kalau misalnya ngelihat layar 720p, jadi ya udahlah nggak usah ngelirik HP ini. Kemudian untuk perekaman videonya, ya ini untuk perekaman videonya, terutama untuk rekaman audionya ini tuh rada cempreng gitu. Kalian udah bisa denger tadi suaranya kayak gimana. Jadi ya gua nggak tahu sih apakah mungkin karena nggak punya secondary microphone di bagian atas. Biasanya kan kalau smartphone itu kan ada dua gitu mikrofonnya di bagian atas dan bagian bawah. Untuk utamanya di bawah, untuk secondary-nya itu biasanya buat noise cancelling. Jadi suaranya bisa stereo dan mungkin lebih ketangkap lebih jelas gitu kan. Tapi di Spark 7 Pro ini karena dia cuma punya single microphone, jadi hasilnya mungkin seperti itu. Nah, kalau tadi adalah hal yang gak gue suka dari si Spark 7 Pro, sekarang gue akan share ke kalian hal yang gue suka dari si Spark 7 Pro. Yang pertama yang langsung gue notice adalah desainnya. Ini tuh entry level yang good looking banget gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa kemana-mana pun nggak pakai casing, ini tuh kelihatan kayak smartphone 2,5 jutaan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari bahannya ya, kalau misalnya kita pegang langsung ya, oh ini smartphone sejutaan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat secara kasat mata ya, ini tuh desainnya tuh oke banget. Kemudian untuk build quality-nya, ini build quality-nya tuh cukup padat dan nggak ringkih seperti Infinix Hot XS. Dan gue bisa bilang si Spark 7 Pro ini adalah smartphone entry level yang punya build quality yang cukup baik di antara smartphone entry level lainnya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini kita ngegibahin si Spark 7 Pro. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli si Spark 7 Pro ini, dia sistemnya masih sistem flash sale. Dan untuk harga si Spark 7 Pro ini adalah 1,799 juta pas flash sale. Kalau misalnya nggak flash sale, sekitar 1,8an lah.
Apakah smartphone ini recommended? Ya, ini smartphone ini recommended banget buat kalian yang pengen beli smartphone untuk secondary smartphone atau mungkin daily use buat kalian yang emang punya budget sekitar 2 jutaan ke bawah. Dan gue langsung saranin kalian beli si Spark 7 Pro. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang ada di sebelah sini. Sekian, Dugi pamit. Have a nice day. Bye-bye.